Baik, saudara sekalian, selamat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan percakapan kita. Kali ini percakapan kita tentang menjaga kesadaran dalam relasi dengan liang. Tetap menjaga kesadaran diri kita dalam hubungan dengan pihak lain, siapapun juga itu. Orang tua, tetangga, atau siapapun juga yang kita temukan dalam hidup ini. Nah, hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa sejak lahir kita itu dibentuk oleh lingkungan. Ada pengaruh lingkungan yang membentuk kita. Lingkungan paling dekat tentu saja keluarga, orang tua, ayah, ibu, mungkin kakak, dan seterusnya. Seluruh anggota keluarga, tetapi juga tetangga, kemudian komunitas, dan seterusnya. Dan yang kedua yang mempengaruhi itu juga pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman juga sejak lahir. Gitu. Nah, itu semua tersimpan apa yang kita tangkap sebagai pengalaman kita dan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita itu semua tersimpan dalam bawah sadar. Nah, sadar atau tidak sadar banyak tidak sadarnya bawah sadar itu mempengaruhi diri kita. Nah, saya harus memberikan tekanan lebih dulu, memberi catatan penting tekanan, yaitu bahwa yang dipengaruhi itu aku kecil, emku, bukan aku besar, yaitu jati diri bukan, tetapi emku, kebiasaanku, namaku, gengsiku, dan sebagainya itu dipengaruhi oleh semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Ya, tidak pada jati diri, tetapi pada emku itu tadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengalami gejolak tertentu dalam relasi kita dengan orang lain, dengan siapapun juga, itu mesti kemudian dipahami. Kita coba melihatnya seolah-olah kita melihat orang lain, tapi sebenarnya yang kita lihat diri kita. Ini sebenarnya apa tuh ini? Yang ada pada diri kita itu kemudian kita tempatkan di luar, kemudian kita amati, kita lihat gitu. Seperti kalau saya mengamati orang lain gitu, saya mengamati diri saya sendiri. Nah, ini sebenarnya apa? Apa ini itu? Mengapa begini? Nah, bisa terjadi itu karena sebenarnya adalah orang tua, ayah misalnya, yang muncul kembali, itu tersimpan dalam bawah sadar dan kemudian muncul kembali dalam perilaku yang saya jalani. Mudah tersinggung misalnya. Kenapa kok saya mudah tersinggung? Kalau ada orang ngomong kok saya mudah tersinggung, kenapa? Nah, itu kalau kemudian kita keluar dari diri, kemudian kita melihat sebenarnya ada apa dengan saya, kok saya mudah tersinggung dengan apa yang terjadi dengan orang lain itu. Dalam relasi saya dengan orang lain kok saya mudah tersinggung, kenapa? Nah, barangkali itu memang peristiwa lama yang sering disebut dengan trauma itu, ya, peristiwa lama yang kemudian muncul kembali dalam pikiran kita dan kemudian mewujud dalam perilaku kita. Ya. Ketersinggungan dengan orang tua atau perilaku orang tua yang kemudian membentuk diri saya menjadi mudah tersinggung, mudah marah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mewaspadai begitu, kemudian kita bisa memahami secara jelas. Dan kalau kita bisa memahami secara jelas dengan memahami itu, maka semuanya itu kemudian akan berkurang, bahkan kemudian hilang, akan meluntur dan kemudian hilang. Itu kan bukan saya sejati, tetapi itu ayah saya yang muncul kembali dalam hidup saya. Oh, itu ibu saya yang muncul kembali dalam hidup saya. Itu tetangga saya yang muncul kembali. Itu orang lain yang muncul kembali.
Nah, kalau saya sadar begitu, kemudian itu akan semakin berkurang, bahkan kemudian hilang. Ya, karena sadar bahwa itu bukan saya, tapi itu adalah orang lain yang terbentuk orang lain yang terbentuk dalam diri saya. Emku tadi itu, diri dalam arti emku tadi itu. Ya, perilakuku, kebiasaanku, kepribadianku dan sebagainya itu. Oke. Nah, itu yang sering juga diungkapkan atau disebutkan sekalian dengan pernyataan orang belum selesai dengan dirinya itu. Orang yang mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya itu biasanya orang yang belum selesai dengan dirinya. Jadi sebenarnya ada masalah dalam dirinya itu. Ya, masalah dengan bapaknya, masalah dengan ibunya, masalah dengan siapalah gitu ya, yang masuk dalam bawah sadarnya. Nah, kemudian itu muncul, barangkali dia tidak sadar, tapi itu kemudian muncul karena memang membentuk kecenderungan atau sebut kepribadiannya ya, kecenderungan atau kebiasaannya gitu. Oke. Ya, itu yang pertama sekalian. Yang kedua, dalam relasi dengan orang lain itu kita selalu juga dibentuk oleh budaya yang ada. Oleh budaya yang ada ya. Jadi misalnya contoh kecil begini. Sekarang perempuan itu pakai celana panjang gitu. Dulu itu tabu, itu tidak boleh. Tabu, tidak boleh sama sekali orang pakai celana panjang, itu harus pakai rok gitu ya. Itu sebenarnya bentukan dari budaya. Jadi kalau dalam masyarakat di mana kebiasaan yang ada di masyarakat itu atau budaya yang ada dalam masyarakat itu, perempuan itu harus memakai rok, dan kemudian ada yang tidak memakai rok tetapi memakai celana panjang, maka orang itu tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat ini, bahkan mendapat celaan. Dia akan dikucilkan, dianggap sebagai orang yang nyeleneh. Nah, itu contoh kecil berkaitan dengan budaya. Demikian juga dalam hal lain. Tadi pagi ada seorang tamu yang datang ke rumah dan kemudian bertanya, bagaimana kalau ada orang Kristen tidak pernah ke gereja, oleh Pak Pendeta. Ya, jangan menghakimi kenapa dia tidak pernah ke gereja dulu ya. Sama dengan orang Islam yang tidak pernah ke masjid, ya jangan dihakimi dulu bahwa orang Islam yang tidak pernah ke masjid atau orang Kristen tidak pernah ke gereja itu kemudian memang tidak beragama. Barangkali memang ada hal-hal tertentu dalam hidupnya ya. Ada apa itu? Jangan cepat dihakimi begitu ya. Nah, biasanya misalnya orang Kristen tidak pernah ke gereja, tidak mendapat dukungan, itu dianggap orang nyeleneh, orang eksentrik, keluar dari sentrum, keluar dari pusat, eksentrik, sebagai orang yang eksentrik. Mengapa orang Kristen kok tidak pernah ke gereja misalnya begitu. Ya, tapi sekali lagi jangan cepat-cepat menghakimi atau menghukumi itu. Ya, tetapi ada apa sebenarnya orang itu. Nah, kalau misalnya mempunyai alasan yang cukup kuat, mendasar dan mendalam, mengapa dia melakukan itu, ya, meskipun sendirian tidak mendapat dukungan, jangan merasa ragu untuk melanjutkan. Tetap saja lakukan. Sendirian tidak jadi soal. Eksentrik tidak jadi soal. Kalau memang mempunyai alasan yang mendasar dan mendalam. Ada banyak contoh di mana orang menceritakan siapapun yang menjadi karyawan kemudian dia jujur, tidak mau korupsi, tidak mendapat dukungan dari yang banyak. Dia akan justru dikucilkan. Orang yang baik, orang yang benar itu justru kemudian dikucilkan. Tidak jadi soal. Jalan terus, jalan sendiri. Jadi tidak mendapat dukungan itu jangan kemudian membuat kecil hati atau membuat stres atau apa. Asal kita mempunyai alasan yang mendasar dan mendalam dari apa yang kita putuskan, pilihan yang kita lakukan,
mengapa saya eksentrik, keluar dari pusat, keluar dari sentrum. Ya, ini ada komunitas dan saya keluar dari situ tidak ikut arus yang banyak, tetapi saya sendirian berjalan melawan arus itu. Kalau mempunyai alasan yang mendasar dan yang kuat, jalani terus. Nah, oke, ini yang kedua. Jadi di tengah masyarakat selalu ada kecenderungan orang untuk menuntut kamu harus begini supaya mendapat dukungan kami. Ya, kami support, kami dukung. Ya, kalau tidak begitu saya tidak mendukung. Karena kamu keluar dari keinginan kami, dari kecenderungan kami, dari harapan kami. Kamu tidak memenuhi harapan kami, maka kami tidak memberi dukungan atau support atau bantuan kepada kamu. Tidak apa-apa. Jalani. Sekali lagi, kalau kita membuat pilihan itu, keputusan kita memang keputusan yang mendasar dan mendalam. Jadi berdasarkan pada argumen yang kuat, maka saya jalan sendiri. Tidak jadi soal. Saya tidak mendapat dukungan, tidak jadi soal. Saya jalan sendiri. Ya. Nah, biasanya para pembaru, siapapun juga yang menjadi pembaharu di masyarakat, di komunitas, baik di masyarakat sosial umum maupun di masyarakat khusus, di gereja dan sebagainya, itu tidak mendapat dukungan. Tidak. Siapapun juga yang menjadi pembaharu tidak mendapat dukungan. Tapi kalau sekali lagi, kalau itu mempunyai argumen yang kuat dan mendasar dan mendalam, argumennya kuat, jalan sendiri, terus jalan sendiri. Hampir semua tokoh dimanapun, baik tokoh internasional, tokoh nasional, demikian juga dalam komunitas-komunitas kecil, dalam masyarakat kecil. Itu yang kedua, saudara sekalian. Nah, yang ketiga yang ingin saya tegaskan adalah kritis dalam relasi dengan pihak lain, siapapun juga, dalam relasi kita dengan orang tua, diri saya dengan siapapun juga, dengan istri, dengan anak, dengan ayah, ibu, tetangga, komunitas masyarakat, RT, komunitas agama atau apapun juga. Maka kita perlu mempunyai sikap yang kritis, baik pada diri maupun pada pihak lain itu. Kita kritis pada diri, pada pihak lain itu. Nah, kekritisan itu misalnya begini, apakah motivasi saya, niat saya itu murni, itu bersih. Kalau niat saya bersih, murni, meskipun mendapat tentangan dari siapapun juga, jalan terus. Karena niat murni itu pasti terkait dengan aku, jati diri, bukan sekedar aku kecil, itu, ya, bukan sekedar itu, tetapi niat yang sungguh murni, yang bersih, yang suci, itu pasti terkait dengan yang aku, yang jati diri. Sebab itu jalani. Tapi kita mesti kritisnya bukan hanya ke sana loh ya, kritisnya juga ke sini, ke sana kritis, ke sini juga kritis. Jadi sama kritisnya itu, jangan tidak seimbang ya. Bandul yang sama dipakai untuk mengukur orang lain, itu juga yang dipakai untuk mengukur diri sendiri. Oke. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan sekalian, itu juga sudah pernah saya sampaikan, yaitu maka dalam relasi dengan pihak lain, siapapun juga, dalam kondisi apapun juga, yang mesti kita tekankan adalah aksi dan bukan reaksi. Ya. Saya pernah menyampaikan
contoh yang gaya, contoh gaya itu adalah contoh gayanya matahari yang memberikan aksinya dan tidak peduli reaksi pihak lain pada apa yang diberikan oleh matahari itu, panas sinarnya. Kamu terima atau tidak, nggak jadi soal saya, tidak. Tetapi apa yang saya ingin lakukan, saya lakukan. Itu sebagai sumbangan saya kepada kehidupan ini, pada kehidupan bersama ini. Tentu saja itu yang baik ya, yang baik, sumbangan baik itu untuk membangun kehidupan bersama itu. Makanya sekali lagi yang menentukan adalah aksi kita, bukan reaksi. Kalau kita reaksi, kita akan terus saja terbelenggu oleh orang lain atau pihak lain tadi itu. Ya, contoh kecil aja. Biasanya kalau saya sering, biasanya kalau perempuan sedang datang bulan itu mudah marah ya. Biasanya begitu ya, benar ya. Saya sering menyebut dengan istri saya, kalau dia marah-marah terus, almarhumlah dulu, kalau dia marah-marah terus, saya pasti kemudian nyikep ini PTE lagi anggerem ya. Jadi ayamnya sedang mengerami. Itu ayam kalau sedang mengerami kan galak gitu ya. Orang mendekat aja kemudian dia sudah gegeran gitu. Nah, kalau tekanannya atau kecenderungan saya pada reaksi, dia marah saya marah, gitu kan? Ya. Padahal ya dia marahnya itu kadang-kadang juga tidak disadari, memang itu semacam desakan karena kondisi raga ya yang sedang tidak stabil gitu ya, karena sedang datang bulan atau menses itu kemudian kondisinya tidak stabil gitu ya, dan itu mempengaruhi jiwanya yang juga tidak stabil gitu, sehingga mudah marah gitu kan. Maka tekanannya bukan pada reaksi ya. Loh, saya di sini kok kamu lewat dan tidak memberikan hormat atau tidak menyapa saya, keterlaluan kamu itu reaksi. Jangan tekanannya jangan ke sana. Ya, kamu lewat kok diam saja, suka-suka kamu lah, kamu memang tidak mau atau lupa untuk memberi salam pada saya, ya nggak jadi soal suka-suka kamu. Tekanannya jangan pada reaksi, jangan memberikan tanggapan pada pihak lain, tapi lebih kepada aksi. Saya berbuat apa, saya memberikan sumbangan apa bagi kebaikan bersama dalam hidup bersama ini. Nah, sebenarnya kalau yang lebih ditekankan aksi, semua orang lebih menekankan aksi, kebaikan-kebaikan gitu ya, hidup itu kemudian damai ya. Tapi yang sering terjadi kan justru memberikan reaksi. Ya, memberikan reaksi. Ya, memberikan reaksi itu juga termasuk hampir di semua masalah. Kalau ada masalah, itu kecenderungan orang adalah mencari kambing hitam. Ya, ini yang yang sedang hangat kan Wadas ini ya. Itu kecenderungannya begitu, semua di komunitas apapun atau manapun, komunitas gereja, komunitas RT, bertetangga, partai politik, apalagi partai politik. Wah, itu kalau ada masalah, kemudian kecenderungan orang adalah memberikan reaksi dengan mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Bukan saya yang salah, tapi mesti orang lain yang salah gitu. Nah, itu kemudian orang lain itu yang harus dihakimi, dihukumi dan seterusnya gitu. Nah, sekali lagi sekalian, dalam relasi kita dengan orang lain, mari kita lebih memilih pada aksi kita. Saya memberikan sumbangan apa bagi kebaikan bersama, bukan pada reaksi kita. Terima kasih.